Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pinjaman atau kredit. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 5 ini. Yang pertama ada Andini Agustina. Yang kedua ada Cindy Armaini. Yang ketiga ada Bella Talia Ramadhani. Dan yang terakhir saya sendiri, Bayu Segara. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pinjaman atau kredit. Pengertian peminjaman atau kredit. Pengertian peminjaman atau kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani atau credere, yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Jenis-jenis pinjaman atau kredit. Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan. Di antaranya A dilihat dari segi kegunaan. 1. Kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik untuk keperluan rehabilitas. 2. Kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. B. Dilihat dari segi tujuan kredit. 1. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. 2. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 3. Kredit perdagangan. Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. C. Dari segi jangka waktu. 1. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 2. Kredit jangka menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya di kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 3. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang. D. Dilihat dari segi jaminan. 1. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. 2. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. E. Dari segi sektor usaha. 1. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. 2. Kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Kredit industri merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri baik industri kecil, industri menengah atau industri besar. 4. Kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. 5. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 6. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional. 7. Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. 8. Dan sektor-sektor lainnya. Syarat pemberian pinjaman atau kredit. Pada dasarnya, kredit adalah pemberian pinjaman uang atau barang oleh pemilik uang terhadap pihak yang meminjam, berdasarkan asas kepercayaan. Debitur yang membutuhkan pinjaman biasanya akan diwajibkan oleh bank untuk menjaminkan barang atau agunan yang dimiliki. Selain jaminan, pihak bank selaku kreditur juga akan membebankan bunga untuk setiap angsuran pinjaman. Tingkat suku bunga yang berlaku antara satu bank dapat berbeda dengan bank lainnya. Seperti telah disebutkan, kepercayaan adalah salah satu dasar pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur.
Namun, pemberian pinjaman jelas tak mungkin hanya berlandaskan kepercayaan saja. Masih ada beberapa syarat pemberian kredit oleh bank yang wajib dipenuhi agar dana dapat dicairkan. 1. Karakter. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mempertimbangkan karakter pemohonan untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan oleh bank, seperti debitur gagal melunasi pinjaman atau bahkan mengemplang alias lari dari kewajiban. 2. Kemampuan. Bank akan selektif memberikan pinjaman hanya kepada pemohon yang dianggap layak. 3. Jaminan. Semakin tinggi nilai agunan yang dijaminkan ke bank, maka akan semakin besar peluang ada untuk memperoleh pinjaman. 4. Modal. Semakin banyak saldo tabungan, deposito, dan aset investasi Anda lainnya akan semakin meringankan langkah bank untuk mencairkan dana pinjamannya kepada Anda. 5. Kondisi ekonomi. Apabila bank selaku kreditur memperkirakan perekonomian akan baik di masa mendatang, maka pinjaman kemungkinan besar dapat diberikan. Keburukan dan kebaikan pemberian pinjaman atau kredit. 1. Kebaikan kredit. Meningkatkan produktivitas modal. Memiliki modal dapat meningkatkan produktivitas modal dengan meminjamkan uang kepada pengusaha yang memerlukan sehingga produksi meningkat. Memperlancar tukar menukar. Dengan kredit timbul alat pembayaran baru berupa uang, giral, dan wesel sehingga pengusaha dapat memenuhi keperluannya menggunakan uang giral tersebut. Meningkatkan peredaran barang. Barang yang diperjualbelikan dapat dibayar dengan uang giral atau dibeli secara kredit sehingga jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dan peredaran uang meningkat. 2. Keburukan kredit. Hidup konsumtif artinya orang terdorong untuk melakukan transaksi yang terjadi di luar batas kemampuan ekonominya dengan cara membeli barang-barang. Jumlah uang yang beredar bertambah atau inflasi artinya kredit akan memperbesar jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang berakibat harga naik atau nilai uang turun. Spekulasi artinya dengan mengharapkan untung yang besar, pengusaha memberi atau memperbesar usaha dengan cara meminjam. Akibat buruk akan terjadi bila perusahaan ternyata mengalami kerugian. Perusahaan tidak mampu lagi melunasi segala kewajibannya. Pengertian pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Antonio, pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Unsur-unsur pembiayaan. Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain, dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kashmir adalah sebagai berikut. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang dengan sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Yang kedua, jangka waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Yang ketiga, risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko untuk tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Yang keempat, balas jasa. Dalam bank konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan dari bank. Jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan definisi unit. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut. 1. Pembiayaan model kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, seperti peningkatan produksi,
baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. B. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. C. Berdasarkan dari segi unsur balas jasa, pembiayaan atau mekanisme pengambilan keuntungan operasional pembiayaan dibagi dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan secara konvensional dan pembiayaan secara syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kashmir. 1. Pembiayaan konvensional. Pembiayaan konvensional merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional. Dalam perbankan konvensional, pembiayaan lebih dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Bunga kredit merupakan balas jasa yang sangat diharapkan oleh bank dari semua produk pembiayaan yang ditawarkannya. Bunga memegang peran penting dalam upaya bank dalam menghasilkan laba.